Alright. Sip. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kelas Finon ya, dasar keuangan sistem informasi ya. Seperti itu di sesi ketiga, di mana kita akan banyak membicarakan terkait dengan dasar-dasar financial management. Ya, kalian sudah belajar tentang apa perbedaan ya antara financial management dengan dalam tanda kutip yang ada kaitan dengan keuangan-keuangan yang lain ya. Contoh misalnya accounting lah yang paling dekat ya. Jadi kalian harus aware bahwa accounting dengan financial management itu dua hal yang berbeda ya. Financial management lebih ke sisi strategik ya, ratio-ratio untuk mengetahui kinerja keuangan, kapital, aset gitu ya. Kemudian bagaimana kesehatan dari keuangan dari satu organisasi misalnya itu ranahnya financial management ya. Nah, sementara kalau accounting itu ilmu yang lebih basic lagi ya. Jadi kayak matematikanya keuangan gitu ya kalau kita bicara accounting. Seperti itu. Bagaimana debit kredit lah ya dan bagaimana mencatatnya dengan baik ya dalam jurnal ya itu accounting namanya. Saya yakin kalian sudah belajar pastinya ya, sudah sangat paham yang namanya accounting ya, bagaimana mencatat debit, bagaimana mencatat kredit ya, saldo dan segala macamnya. Kemudian juga kalian punya jurnal-jurnal ya sampai bisa tahu neraca, laba rugi ya dan juga laporan keuangan pastinya ya. Seperti itu gitu. Nah, itu basic things ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih luas lagi tentang financial management-nya ya. Dan instrumen-instrumen apa saja yang related ya dengan konteks manajemen keuangan itu sendiri seperti itu. Oke ya, ada 2 halaman saya lihat sudah pada muncul ya. Ya, ini ada beberapa yang masih off cam ya, ada beberapa yang minta izin, ya kalau alasannya make sense, saya oke ya, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada alasan, ya tentu tidak bisa diterima ya. Mudah-mudahan kalian pada bisa untuk tetap stay on cam ya, seperti itu. Supaya saya tahu ya ininya profilnya, saya izin untuk ini dulu ya, cek absen dulu ya, saya foto dulu ya. Saya izin untuk foto kalian supaya saya tahu yang off cam sama yang on cam siapa saja seperti itu. 1, 2, senyum, 3. Oke ya. Satu lagi ada 2 kamera ada 2 ini layar di saya, 2. Oke. Oke, saya masih tunggu yang on cam ya. Ini masih ada 6 orang yang belum yang belum on cam ya, seperti itu. 1, 2, 3 ya, seperti itu. Oke. Yes, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian sudah aktif di forum ya, diskusi, saya sangat apresiasi ya. Saya sudah jawab beberapa. Tapi terus terang sejak saya jawab yang awal banget ya, saya belum sempat lagi ngecek ya. Seperti itu. Dan sayangnya memang eh, tidak terlihat notifikasinya gitu ya, tidak nyampe ke ke gadget ya. Kalau nyampe itu enak banget sebetulnya. Sehingga apapun yang terjadi di LMS itu dengan mudah ya kita ketahui bersama ya. Misalnya ada update materi apa gitu ya. Ada apa terkait dengan forum misalnya ya, ada postingan terbaru dan segala macam ya. Sampai sekarang saya belum ini ya, belum bisa mengkonekkan lah gitu ya notifikasi di sisi LMS ya ke dalam handheld kita masing-masing ya. Nah, itu jadi satu kesulitan sendiri ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, saya akan share screen ya. Kalian belum dapat materi ya, nanti saya share juga PDF-nya seperti itu. Sekarang lihat dulu aja ya ke layar saya yang saya share seperti itu. Oke, sip. What is this? Oh, somehow saya right. Ya, ini tertulis masih week 2 ya. Saya belum sempat merevise ya karena
terus terang kuliah umum itu nyelip ya belakangan setelah materinya saya dapatkan seperti itu, sehingga belum sempat diupdate. Saya lupa ternyata masih week 2 ya di sini. Kita akan bahas mengenai financial system ya. Ada kurang lebih sekitar 27 halaman yang akan kita bahas ya. Cukup banyak ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan cukup cepat ya, sehingga kita punya waktu untuk apa ya, diskusi lebih jauh ya. Kemudian juga mungkin bisa coba-coba bagaimana ini ya, berhitung time value of money misalnya ya. Karena ujung-ujungnya nanti ya yang akan sangat bermanfaat bagi kalian ya dalam konteks finansial sistem ini, selain ya pengetahuan umum mengenai komponen-komponen apa saja yang terlibat ya dalam finansial sistem di satu dunia ini, adalah ujung-ujungnya adalah ini rumus ya, rumus kenapa uang itu lebih berharga, uang yang kita dapatkan hari ini pada jumlah yang sama dibanding uang yang akan kita dapatkan pada waktu di depan kita ya. Misalnya 1 minggu lagi baru kita akan dapat uang 1 juta misalnya, atau bahkan 1 bulan lagi ya kita baru akan dapat uang 1 juta rupiah misalnya. Akan lebih berharga uang 1 juta rupiah yang kita dapatkan hari ini, detik ini juga gitu. Nah, itulah yang namanya time value of money ya. Jadi uang itu memiliki nilai ya seiring dengan waktu ya, seperti itu. Nah, itu konsep yang sangat vital ya dalam manajemen keuangan ya. Ada kaitan erat dengan yang namanya kapital ya. Kapital memang mungkin ada satu sisi orang melihat ini kapitalisme ya, ilmu dari kapitalisme, tapi memang pada dasarnya yang berjalan saat ini seperti itu ya. Jadi bagaimana yang namanya aset ya, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang aset ya. Aset inilah yang nanti akan bergerak ya, dia akan beroperasi untuk menjalankan ya bisnis ya, organisasi, perusahaan. Ya, dia akan mendatangkan income gitu ya. Dia akan digunakan untuk mendatangkan income, dia akan digunakan untuk membantu mendapatkan income gitu ya. Apapun intinya dalam konteks bagaimana perusahaan atau organisasi itu bisa survive ya dalam kehidupannya. Seperti itu gitu. Dan kemudian nanti tentu ada variasi-variasinya ya. Nah, jenis-jenis aset itu apa saja semacamnya seperti itu gitu. Oke ya. Ini beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini ya terkait dengan financial system, yaitu finansial mana yang paling awal ya. Ya, let's say kita bicara aset dulu deh ya. Financial aset ya, kemudian intermediaries-nya itu apa saja. Kemudian marketnya ya, pasar finansial, pasar uang itu ada di mana saja gitu ya. Apa saja, di mana saja, kemudian rate of returns. Nah, ini berkaitan erat dengan time values of money ya, yang tadi saya mention ya. Jadi, kenapa uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan tingkat suku bunga gitu ya. Seperti itu. Karena tingkat suku bunga inilah yang akan menentukan ya, seberapa banyak uang akan bertambah ya ketika kita melalui dengan waktu. Gitu ya, seiring dengan waktu kita ketika kita istilahnya mengoperasikan ya uang yang kita milikin ya menjadi aset tertentu yang bekerja untuk income kita gitu ya. Bisa saham misalnya ya, bisa menjadi investor ya, bisa menjadi hutang bagi perusahaan lain misalnya ya, dan segala macam gitu. Nah, itu semua akan bekerja untuk kita ya, sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku untuk transaksi tersebut gitu ya, dan kita akan mendapatkan keuntungan ya seiring dengan adanya transaksi tersebut gitu lah. Itulah kenapa ya asetnya akan bertambah ya di masa depan gitu, karena ada suku bunga tadi. Kemudian kita juga belajar mengenai instrumen-instrumen apa saja yang terkait dengan finansial ya, keuangan seperti itu gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih 5 komponen ya. Oke, coba saya cek dulu ada chat ya. Kalau kalian ini ya, kalau kalian mau tanya, ada baiknya kalian ini ya, angkat tangan dulu, raise hand dulu ya, kita biasakan ya. Kalau raise hand biasanya akan muncul ya di layar saya seperti itu. Tapi in case kalau misalnya saya tidak notice ya, langsung buka mic juga nggak apa-apa ya. Sebelum nanti kalian keburu lupa ya. Kenapa? Karena keaktifan di kelas juga merupakan satu faktor ya, bahwa saya akan notice ya siapa saja Anda yang aktif di kelas, dan tentu akan sangat membantu Anda ya, in case Anda berada pada posisi yang sulit ya di perkuliahan ini. Mudah-mudahan tidak ya, seperti itu gitu. Oke, kita bicara financial system secara umum ya.
Ya, terdiri atas entitas-entitas yang akan membantu memfasilitasi ya aliran dana ya dari yang punya ya untuk diinvestasikan kepada yang memerlukan ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian ya kalau kita bicara ada istilah lenders, ada istilah borrowers ya. Nah, lenders tentu yang meminjamkan, borrower itu yang meminjam gitu ya. Dan financial system ini memiliki 3 komponen ya. Ada pasarnya itu sendiri ya, di mana transaksinya itu terjadi gitu ya. Contoh misalnya ada yang kita pelajari sebelumnya ya, misalnya ada capital market ya, di mana kita akan transaksi saham misalnya seperti itu. Kemudian ada intermediary ya, semacam agen-agen yang memfasilitasi transaksinya ya, seperti itu gitu. Nah, ini pihak ketiga yang kita butuhkan sebetulnya ya, mereka memiliki knowledge ya terkait dengan kondisi terkini ya, sehingga bagi yang tidak terlalu familiar ya dengan sistem pasar uang ya, dengan kondisi terkini ya, transaksi-transaksi yang ada atau perkembangan terkini dari kinerja-kinerja perusahaan yang ingin kita investasikan misalnya ya, seperti itu gitu ya. Maka financial intermediaries ini akan sangat membantu ya. Walaupun tentu berjalan sistem trust ya. Jadi artinya kalian harus hati-hati gitu karena belum tentu dia bisa dipercaya ya, bisa menjebloskan kalian juga bagi yang punya dana ya, seperti itu gitu. Nah, tidak hanya yang punya dana, tapi yang ingin pinjam dana juga pasti akan bisa dibantu ya oleh intermediaris ini ya. Dibantu oleh bank pengen berhutang misalnya ya, dibantu oleh fintech pengen berhutang misalnya ya, dibantu oleh apa istilahnya pegadaian misalnya ya, perusahaan-perusahaan menggadaikan sesuatu ketika kalian punya aset kemudian kalian gadaikan ya, kalian sekolahkan istilahnya ya untuk mendapatkan sejumlah dana ya, seperti itu gitu ya. Nah, whatever the components, whatever the system ya, whatever the intermediaries ya, intinya akan membantu proses terjadinya transaksi ya antara lenders dengan borrowers tadi, seperti itu gitu. Jadi sesimpel itu kurang lebih ya. Dan ada satu komponen paling penting yaitu regulator ya. Nah, dia yang ngatur ya, dia yang ngatur bagaimana aturan mainnya ya, regulasi di Indonesia misalnya seperti apa. Banyak nanti ya pihak-pihak yang terkait ya, misalnya seperti OJK gitu ya, kemudian ada Bank Indonesia sebagai sentral bank ya, dan juga komponen-komponen yang lain yang konteksnya regulator. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, definisinya itu sendiri ya. Jadi selalu definisi itu satu hal penting yang kalian harus aware ya. Pada dasarnya yang namanya financial system itu adalah collection ya dari pasar ya, institusi-institusi yang ada ya, regulasi yang berlaku ya. Laws itu undang-undang ya, tepatnya ya. Regulation itu turunan dari undang-undang ya. Kalian tahu Indonesia itu yang paling tinggi adalah undang-undang dasar ya, kemudian turun menjadi undang-undang ya, kemudian ada peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden gitu ya. Peraturan menteri, terus peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati gitu ya. Nah, kurang lebih itulah ya. Itu adalah level-level peraturan yang ada ya. Tentu dalam konteks perusahaan juga punya ya, ada yang namanya peraturan direksi misalnya ya. Nah, tentu ini beda-beda tiap perusahaan ya. Nah, ada yang atasan paling tingginya top levelnya adalah direksi gitu ya. Ada yang atasan paling tinggi adalah rektor misalnya ya, peraturan rektor di Telkom University ya. Jadi tergantung dari struktur organisasi masing-masing ya, karena beda-beda. Seperti itu gitu. Ada bentuknya yayasan misalnya, berarti kan ada peraturan ketua yayasan ya, peraturan yayasan misalnya ya, seperti itu. Jadi macam-macam ya. Kemudian lanjut lagi ke financial system ya, teknik-teknik terkait misalnya ada bond ya, ada stok ya, stok itu tadi saham ya. Kemudian ada securities yang lain ya, yang diperjualbelikan ya. Kemudian tentu ada tingkat suku bunganya masing-masing gitu ya. Jadi apapun komponennya ya, mau bond, mau hutang ya, mau saham, mau securities apapun ya bentuknya, itu pasti berlaku yang namanya rate ya, rate of return ya, tingkat suku bunga di mana tentu yang punya ya, borrower ya, itu akan berharap untuk mendapatkan itu gitu ya. Kalau enggak ya nanti akan jadi masalah ya. Seperti itu gitu. Jadi harus harus pokok yang dipinjamkan itu harus dikembalikan beserta dengan bunganya gitu kurang lebih.
Ya, nah tentu akan berkaitan erat juga dengan waktu nanti ya, T ya, time. Seperti itu. Gitu, di mana time ini akan mempengaruhi ya berapa besar ya bunga yang harus diberikan ya oleh si borrower ya dari terhadap si lender tadi ya, si peminjam terhadap si yang memberi pinjaman. Seperti itu ya. Kita ini ya buat umum aja ya, lender dengan borrower ya. Sebetulnya kan juga ada investor ya dengan investmentnya ya, dengan yang mengambil investasinya. Seperti itu. Tapi esensinya semua bentuknya apapun itu pasti membutuhkan rate of return ya. Berapa besar ya pengembalian yang diharapkan dari pokok yang dipinjamkan atau pokok yang diinvestasikan ya, dalam bentuk saham, dalam bentuk hutang misalnya ya, apapun itu. Oke? Kemudian financial services diproduce ya, kemudian dideliver ya di berbagai belahan dunia ya, seperti itu kurang lebih ya. Nah ini ya, jadi ada 4 bagian dari financial system. Yang pertama uangnya itu sendiri ya, ini akan alat transaksi ya, sebagai bagian dari penyimpanan kekayaan lah istilahnya, gitu ya, bagian ya, seperti itu. Kemudian ada financial instrumennya gitu ya, untuk mentransfer resources ya, sumber daya ya, dari saver ya, peminjam kepada investor misalnya ya, atau untuk mentransfer risiko ya kepada pihak-pihak yang terkait ya, seperti itu. Nah, ini ada satu faktor lagi ya. Ini lebih kompleks sih sebetulnya ya, dan pada perhitungan yang standar risiko itu tidak dihitung ya. Misalnya time value of money ya. Kalian ada namanya present value, nanti ada namanya future value ya. Maka risk itu dalam perhitungan time value yang sederhana itu tidak pakai perhitungan risk ya, seperti itu. Tapi semakin advance ya manajemen keuangannya, tentu akan semakin mempertimbangkan besaran resikonya ya, istilahnya risk adjusted ya, jadi di-adjust oleh resiko seperti itu. Kemudian ada financial institution-nya ya, dia menyediakan akses terhadap financial market ya. Dan tentu setiap akses ini pasti akan ada konsekuensinya ya, membership-nya lah gitu ya. Ada biaya pastinya gitu ya yang terlibat ya. Kalian mau masuk ke pasar saham ya pasti akan ada minimal punya rekening banknya yang akan dijadikan sebagai mekanisme transaksi gitu ya, tempat untuk terjadinya transaksi, tempat untuk mengambil dananya gitu ya, tempat untuk memberikan bunga kalau misalnya berbunga dan segala macamnya seperti itu. Kemudian untuk information dan provide services-nya tentu saja gitu ya. Kemudian ada central banks ya, di Indonesia ada BI ya, Bank Indonesia, dia memonitor ya institusi finansial ya dan menjaga kestabilan ekonomi ya. Jadi tugasnya bank sentral itu ya, stabilitas dari pasar keuangan yang ada ya. Kemudian ada financial market ya, pasarnya itu sendiri, buy and sell di sana, instrumen-instrumen ya. Kemudian ada regulator ya, regulator untuk dia memberikan oversight ya. Oversight itu pengawasan ya, pengawasan. Dia bikin aturan, kemudian dia melakukan pengawasan ya, bisa dalam bentuk monitoring ya, pemantauan ya, dari jauh saja dia dilakukan tidak regulasinya gitu ya. Bahkan bisa jadi sampai audit ya. Misalnya ada audit OJK ya kepada Bank XYZ misalnya ya, sebagai salah satu agen ya dari keuangan misalnya ya. Nah, itu bagian dari adanya kepentingan dari regulatory agency ya. Seperti itu gitu ya. Dari monitoring bahkan sampai ke perilaku aktif ya, mengaudit ya berdasarkan kriteria tertentu seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian nah ini prinsip utamanya ya, ada 5 ya. Bahwa uang itu bahwa waktu itu memiliki nilai ya. Nah, itu dikaitkan dengan si nilai uang tadi ya. Seperti itu gitu. Nah, dasar pemikirannya ini nih ada di dalam cloud ini ya. Jadi rupiah pada hari ini itu akan lebih berharga dibanding rupiah di masa depan ya. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian sebentar ya, pen color udah, laser pointer. Oke. Nah, ini ya. Ini dia, seperti itu gitu. Nah, rumusnya sendiri ya, rumusnya sendiri coba saya bisa tulis nggak di sini ya. Sebentar.
Sebetulnya nanti akan ada hasil latihannya ya pastinya ya, di mana kita akan berhadapan dengan rumus secara khusus ya. Rasanya di pertemuan kali ini tidak ini ya, tidak ada formulasinya ya, tapi minimal kalian tahu ya. Seperti itu gitu. Sebentar. Hilang nih kursornya hilang. Oke, pointer option laser pointer. Ya. Ya, udah. Oke lah, itu dulu deh. Kemudian risiko membutuhkan kompensasi ya, seperti itu gitu. Intinya gini ya, dalam konsep keuangan ya, risiko itu ya, dia punya dua wajah lah gitu ya. Risiko negatif dengan risiko positif ya, seperti itu. Nah, silakan nih, kira-kira kalau risiko negatif itu apa dan risiko positif itu apa ya? Sekarang kita coba ini aja ya, interaktif aja ya. Ada Nikita dulu deh, Nikita ya. Nikita, menurutmu risiko itu apa sih? Terus kalau risiko negatif itu kayak gimana? Ada contohnya nggak kira-kira? Syukur-syukur contohnya di keuangan ya. Kalaupun di yang lain nggak apa-apa ya. Kita coba analogi dulu aja. Silakan Nikita. Kebayang nggak kira-kira? Resiko menurut saya tuh kayak misalnya kita ngelakuin sesuatu, jadi kayak apa ya, yang dihasilkan dari apa yang kita lakuin gitu, akibat dari yang kita lakuin itu. Menurut saya gitu, Pak, resikonya. Akibat ya, akibat. Oke. Misalnya kamu punya ini nggak, pemisalan nggak? Misalnya apa? Bayang nggak kira-kira? Akibat itu apa misalnya? Yang gampang misalnya dalam kuliah aja misalnya. Ada nggak sesuatu yang terjadi hari ini yang kamu masih ingat gitu ya? Terus kamu kaitkan dengan, analogikan dengan ini ya, dengan misalnya saya kemarin tidurnya telat, saya kemarin tidurnya lebih malam, terus pas paginya saya bangunnya lebih siang gitu, Pak. Nah, itu dia ya. Itu analogi ya, itu analogi ketika ada satu resiko ya. Ada resiko di mana resiko itu sebetulnya adalah satu bentuk kejadian ya. Jadi resiko itu sebetulnya bebas nilai ya. Resiko itu pada dasarnya kejadian yang mungkin terjadi di masa depan gitu ya. Seperti itu gitu. Kenapa nanti terbagi dua menjadi negatif dengan positif ya? Karena setiap kemungkinan, setiap kejadian itu ya, itu bisa sesuatu yang menguntungkan, bisa sesuatu yang merugikan gitu ya. Itulah kenapa ada risiko negatif, ada risiko positif. Anda mungkin selama ini tahunya resiko negatif saja gitu ya. Sesuatu yang tadi misalnya Nikita mentionnya itu kan resiko negatif ya. Ketika dianalogikan kita kurang tidur gitu ya, maka resikonya apa? Resikonya besoknya misalnya telat gitu ya, bangun misalnya seperti itu gitu. Nah, itu sesuatu yang negatif gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi sebetulnya ya ada juga resiko yang positif ya. Nah, resiko yang positif itu paling enak kalau kita kaitkan dengan keuangan ya, finansial sistem ini karena memang paling terlihat di situ ya. Ketika sesuatu itu beresiko ya, itu akan lebih beresiko gitu ya. Risikonya semakin tinggi akan semakin menguntungkan kita kalau misalnya si risiko tersebut terjadi ya. Kebalikannya dengan risiko negatif tadi ya, semakin risikonya tinggi gitu ya, nah semakin kalau itu terjadi nanti akan berdampak negatif kepada kita gitu ya. Misalnya tadi nih kita menganalogikan dengan ini ya, misalnya karena kerja sampai larut malam gitu ya, nah risiko akan semakin tinggi kalau kita kerja semakin larut gitu ya. Kemungkinan kita akan terlambat itu jauh lebih tinggi lagi karena misalnya kita ketiduran dan segala macam gitu ya. Sehingga bisa bablas lu bisa seharian besoknya gitu ya karena lupa untuk mengganti ini ya. Pada dasarnya kan orang tetap butuh tidur gitu ya. Sehingga kalau misalnya waktunya dipakai untuk yang lain ya pasti badan kita dia akan minta ganti gitu ya, nggak mungkin enggak gitu ya.
Nah, sekarang yang menarik ya, apa itu resiko positif kira-kira ya kalau kita kaitkan dengan nilai apa keuangan ya, nilai uang misalnya ya, atau ya dalam konteks yang kita bicarakan ya, misalnya tabungan gitu ya, atau misalnya investasi, ataupun meminjamkan uang kepada orang lain misalnya atau kepada perusahaan dan segala macamnya seperti itu. Gitu. Oke, saya minta sekarang Azri deh ya. Azri, silakan. Ada pendapat kira-kira risiko positif itu seperti apa? Menurut saya Pak, risiko Hmm. positif itu yang tadi Bapak udah bilang kan, kita Mhm. kalau risiko itu terjadi, jadi kita malah dapat keuntungan gitu Pak. Misalnya apa realnya? Yang gampang aja yang kamu bisa ini, kamu bisa apa? Sebutin langsung gitu ya. Misalnya Pak, ada Mhm. seorang seorang orang kaya lah Pak, orang kaya Mhm. gitu. Nah dia pengen beli klub bola gitu Pak. Nah Mhm. kan pasti ngeluarin uang banyak kan Pak. Misalnya Tapi mau apa? dalam Orang jangka, kaya punya uang, terus mau diapain? dia pengen beli klub bola. Klub bola. Oh, Erick Thohir. Ya bisa jadilah. Mhm. Nah kan Terus? pasti itu ngeluarin uang banyak kan Pak. Mhm. Tapi dengan dia ngeluarin uang banyak itu, misalnya klub bolanya sukses, berarti dia bisa apa? Memperluas jangkau bisnis dia Pak. Seperti itu. Oke. Ya, nah ini analogi salah satu analogi yang bisa terjadi ya. Misalnya Azri mention tentang kepemilikan klub bola ya. Terus kemarin juga ada artis ya yang ngikutin kayak Erick Thohir ya, beli klub bola ya, kalau nggak salah ya, saya lupa tuh klub bola level level apa tuh liganya saya lupa. Ada yang ingat siapa? Azri ingat siapa? Yang kamu mention tadi siapa? Raffi Ahmad Pak. Nah, oh Raffi misalnya ya. Terus ada cewek juga kalau nggak salah. Ada yang ingat siapa? Prilly Pak, Prilly. Prilly, Dikit Prilly siapa? Latukonsina. Prilly Latukonsina. Prilly ya, benar ya. Seperti itu gitu dia juga membeli klub ya. Nah, tentu kalau kita kaitkan dengan kejadian itu ya, keputusan yang dilakukan ya untuk sebutlah investasi gitu ya. Tentu ada resikonya gitu ya. Nah, kemudian kenapa dilakukan gitu ya? Kenapa diputuskan gitu untuk membeli gitu ya? Nah, tentu berharap sesuatu kan gitu ya. Berharap adanya keuntungan gitu ya. Walaupun mungkin ya akan lebih kerasa kalau kita analogikan dengan sesuatu yang berkaitan langsung dengan income gitu ya. Nah, karena kan kita lagi bicara finansial nih gitu ya. Finansial kan kalau bicara transaksi baliknya adalah return gitu ya. Nah, return ini akan lebih kerasa kalau returnnya dalam bentuk uang lagi gitu ya. Kalau misalnya Azri tadi mention case tadi betul juga ya, tetapi nilai returnnya kan apa gitu ya. Apakah klub bola nanti akan menghasilkan uang? Oh iya bisa, misalnya ketika dia ada pertandingan gitu ya. Tapi tentu akan berbeda kalau misalnya kita analogikan misalnya daripada kita nabung misalnya di perbankan ya, kita punya 1 juta rupiah gitu ya, kemudian kita nabung di perbankan, kemudian bunganya paling berapa? 0,5% ya. Jadi paling nambahnya kalau kita taruh 1 juta ya, 1 tahun kemudian paling nambah kalau 0,5% kan berarti 5 per 1000 ya. 5 per 1000 betul ya. Sehingga paling banter cuma berapa? Nambah 50.000 ya dari 1 juta selama 1 tahun gitu. Atau bisa jadi kalau 50.000 benar ya? Benar 50.000 ya. Kalau 100.000 kan berarti dia seper 100-nya. Seperti itu gitu. Nah, cuma nambah segitu gitu ya. Nah, sering dengan apa? Dengan risiko ya, risiko positif di mana dia seolah-olah berinvestasi kan menyimpan pada sistem yang nanti akan memberikan bunga kepada dia gitu ya. Seperti itu. Tapi ya, nah ini kalau kita kaitkan dengan nilai risiko ya, dia bisa bermain dengan instrumen yang risikonya lebih tinggi ya. Contoh apa misalnya? Contoh instrumen yang lebih tinggi dibanding tabungan. Nah, silakan David, silakan. David ada? Iya, Pak. Fit, kamu punya bayangan nggak instrumen yang risikonya lebih tinggi, Fit? Dibanding tabungan. Misalnya kalau kamu punya uang 1 juta, ya, dibanding kamu tabung, gitu ya, kamu punya nggak bayangan pengen investasi atau apa misalnya ya, atau instrumen apapun yang risikonya lebih tinggi, gitu ya. Tetapi semakin tinggi risikonya, kamu juga kemungkinan untuk mendapatkan lebihnya juga lebih tinggi, gitu.
Apa kira-kira, Fit? Bayanganmu, Fit? Investasi sih, Pak. Ya, misalnya investasi apa? Jual tanah mungkin. Jual tanah. Iya, jual Jual tanah. tanah. Jual tanah itu kan berarti kita mengeluarkan aset kita, ya. Iya. Seperti itu. Kalau investasi justru kebalikannya, kan? Membeli misalnya, membeli tanah, Oh iya. gitu kan? Kebalik kan kamu tadi ya? Iya. Seperti itu. Berarti misalnya dengan membeli tanah, kamu berharap suatu saat nanti tanah ini akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ya? Iya, Seperti itu itu, Pak. gitu ya. Tadi kebalik ya analoginya, seperti itu. Gitu. Itu make sense juga ya, seperti itu. Karena tanah itu akan selalu lebih tinggi biasanya ya nilainya, seperti itu, gitu. Tapi kalau bicara resiko, ini berarti sesuatu yang aman ya. Karena kalaupun naik, mungkin naiknya tidak akan tidak akan tiba-tiba terlalu tinggi ya, kecuali kalau tiba-tiba terlewati oleh jalan tol misalnya ya, sehingga harus berlaku jual paksa kan gitu ya. Untung ini jual rugi ya, jual untung mungkin ya, karena tiba-tiba bisa berlipat itu harganya ya, pembebasan lahan misalnya seperti itu. Oke, ada contoh lain misalnya Bial? Bial ada di sana kah? Oke, Laura, silakan. Bial nggak tahu kemana ya, coba dicek nanti ya. Properti, Pak. Properti? Iya, Pak. Misalnya apa properti? Kalau sekarang tuh kalau nggak salah lagi musim apartemen nggak sih, Pak? Apartemen misalnya ya. Pokoknya ya inilah ya, bentuk isinya. bangunan atau apa gitu ya. Seperti itu. Itu juga make sense ya, seperti itu. Mirip seperti tanah sih sebetulnya ya, di mana bangunan kan cenderung makin lama gitu ya, dia akan ini ya, maksudnya biasanya nggak rugi gitu ya, seperti itu gitu. Tetapi ketika ada kondisi biasanya nggak rugi gitu ya, maka sebetulnya risikonya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, yang saya maksud ketika kita bicara risiko positif ya, seiring dengan semakin tingginya risikonya dia, maka dia kalau misalnya risikonya terjadi, maka akan memberikan nilai dampak yang lebih tinggi lagi kepada kita gitu ya. Nah, contohnya misalnya dengan investasi gitu ya, membeli saham kemudian kita lakukan trading misalnya, seperti itu gitu ya. Nah, even ketika kita bicara saham pun gitu ya, ada yang sifatnya kita fundamental saja ya, menyimpan untuk kemudian kita jual sewaktu-waktu gitu ya, nanti di masa depan agak lama. Ada yang orang ditransaksikan langsung ya, begitu naik ya jual, ya begitu turun misalnya ya beli kan gitu ya, seperti itu gitu. Nah, itu trading dengan fundamental tadi beda ya tingkat resikonya. Ya, risiko yang lebih tinggi adalah yang trading. Benar nggak? Seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena kan dia nebak seolah-olah gitu ya, berdasarkan kondisi pergerakan kondisi dari si harga saham tadi, seperti itu. Tapi dia bisa tiba-tiba untung besar gitu ya, ketika misalnya terjadi sesuatu gitu ya, respon istilahnya sentimen pasar kan gitu ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Edi seperti itu. Tapi suatu saat dia tiba-tiba juga bisa rugi besar juga gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba jatuh gitu ya harganya. Dia bisa aja keep ya, menunggu sampai nanti naik lagi harga sahamnya gitu ya. Seperti itu. Tetapi ya itulah ya. Jadi ada komponen-komponen ya yang risikonya itu, tingkat risikonya itu lebih tinggi secara natural ya dibanding yang lain ya. Nah, yang paling aman seolah-olah tabungan kan gitu ya. Karena tabungan ya ibaratnya kita tidak naruh di bawah bantal gitu ya, tapi dia pasti akan beranak lah gitu ya. Dia pasti punya suku bunga gitu ya. Dibanding kalau kita taruh di bawah bantal ya, dia tidak ada suku bunganya gitu ya. Itu tidak aman, bisa jadi tiba-tiba muncul maling gitu ya, seperti itu, tiba-tiba hilang bisa jadi kan gitu. Bahkan mau disimpan berapa lama juga tetap aja segitu gitu ya. Seperti itu gitu. Malah yang ada malah bisa jadi rusak gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, contoh ketika kita naruh di bank itu adalah yang seolah-olah paling aman gitu ya, dengan resiko yang paling rendah gitu ya, tetapi ya nilai baliknya juga yang paling rendah juga gitu ya, nggak akan banyak yang kita dapatkan gitu. Even kalau misalnya nanti terjadi ras pun gitu ya, digaransikan oleh LPS ya, selama nilainya tidak lebih dari 2 miliar kalau nggak salah ya.
Seperti itu, gitu. Nah, yang di atas 2 miliar itu yang kena biasanya ya. Kalau tabungan-tabungan gede itu tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, ya, seperti itu. Nah, itulah ya, sedikit saja ya, kita balik lagi sekarang ke ini ya, ke materinya. Oke. Nah, sekarang masuk ke finansial aset ya. Aset adalah semua sumber daya yang kita harapkan ya untuk menyediakan future benefit ya. Jadi dia memiliki value di masa depan ya. Nah, aset sendiri terbagi dua ya. Ada tangible, sesuatu yang real ya. Dia memiliki physical gitu ya. Contoh misalnya tadi beberapa kan sudah disebutkan juga ya. Bangunan ya. Kemudian misalnya aircraft ya, pesawat, land misalnya tadi juga mesin ya, mobil kayak motor kayak gitu ya. Sesuatu yang real ya, ada bentuknya ya, seperti itu gitu. Itu disebut dengan fixed asset ya. Gampangnya gini, dia umurnya lebih dari 1 tahun lah, itu disebutnya aset, gitu ya, seperti itu, gitu. Bangunan kan lebih dari 1 tahun, ya. Kalau misalnya pensil, ya, pulpen, gitu ya, buku, misalnya atau apalah sesuatu yang sebetulnya nilainya kurang dari 1 tahun ya, itu tidak disebut aset, ya, itu disebut barang habis pakai, seperti itu. Aset itu kalau dia bisa umurnya panjang ya, lebih dari 1 tahun, biasanya gitu definisinya, ya. Seperti itu, gitu. Nah, sekarang kita bedakan antara tangible dengan intangible, ya. Intangible itu sesuatu yang maya, ya, sesuatu yang susah untuk diukur, ya. Contohnya misalnya di sini paten gitu ya, kemudian hak cipta ya atau trademark ya seperti itu, gitu. Kan tidak real, tidak kelihatan ya langsung. Ya, tapi dia akan berpengaruh ya terhadap kepemilikannya seperti itu, gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu gitu ya terhadapnya, dia sifatnya menjaga gitu ya. Atau sesuatu yang misalnya kita kaitkan dengan IT aja ya sesuatu yang kalian ilmu yang kalian dapatkan ya di SI. Ya, kalau kalian bicara tentang server misalnya ya, komputer, laptop gitu ya, itu kan yang punya umur lebih dari 1 tahun ya, kalau misalnya tidak terjadi sesuatu kerusakan gitu ya. Seperti itu, gitu. Nah, itu adalah tangible asset ya. Karena dia umurnya lebih dari 1 tahun, kemudian bisa dijual ya, dia punya nilai ya. Walaupun terjadi yang namanya apa pada setiap aset? Terjadi penurunan nilai ya, seiring dengan waktu, gitu ya. Walaupun nanti akan berbeda-beda ya. Nah, ini yang disebut sebagai penyusutan ya, atau bahasanya depresiasi ya. Seperti itu, gitu. Bangunan terdepresiasi ya. Mobil terdepresiasi ya, lebih cepat lagi kalau mobil ya. Seperti itu. Bangunan lebih lama ya, bisa puluhan tahun terdepresiasinya seperti itu gitu. Nah, sampai si aset itu nilainya 0 ya. Nah, itulah namanya depresiasi ya, umur hidup aset seperti itu gitu. Laptop misalnya paling juga berapa tahun gitu ya, 3 tahun, 4 tahun udah habis tuh nilainya gitu ya. Kenapa? Karena ya setelah 4 tahun misalnya udah nggak bisa dijual lagi gitu ya, seperti itu gitu. Yang paling panjang misalnya rumah atau bahkan tanah gitu ya. Tanah itu bahkan seolah-olah kan jangka panjang banget gitu ya. Seperti itu, rumah atau bangunan atau apartemen ya selama dia hak guna pakai ya, misalnya 30 tahun ke depan gitu ya, selama tidak runtuh gitu. Ya dia masih punya ya, seperti itu gitu. Nah, itu ya terjadi penyusutan ya seiring dengan masa hidup dari si aset tersebut. Nah, intangible kalau di IT itu contohnya misalnya sesuatu yang tidak kelihatan bentuknya ya, misalnya software gitu ya. Software itu dihitungnya intangible gitu ya. Tapi sama seperti tangible ya. Dia tetap memiliki nilai ya dan dia tetap terkena depresiasi ya. Jadi penyusutan tetap berlaku tapi tidak disebut sebagai depresiasi ya, tapi amortisasi ya. Nah, depresiasi pada intangible asset ya, seperti itu. Nilai software misalnya ya, semakin lama ya semakin turun gitu ya. Kenapa? Karena versi yang baru kan ada lagi. Ya, seiring dengan muncul versi yang baru, maka versi yang lama akan turun nilainya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Tetapi bentuk real dari software kan susah gitu ya. Nah, dia berupa coding-coding gitu ya yang susah untuk dibuktikan keberadaannya gitu ya, karena dia sifatnya copyright misalnya segala macam seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya. Umurnya sih lebih dari 1 tahun, makanya namanya aset gitu. Oke? Itu aset ya. Kemudian kenapa kita butuh aset? Karena asetlah yang bekerja untuk
kita, ya. Asetlah yang bekerja untuk perusahaan, asetlah yang bekerja untuk organisasi, ya. Aset-aset tadi, ya, ketika kita beli, gitu ya, baik softwarenya, baik hardwarenya, ya, baik brandware-nya, ya, orangnya, seolah-olah kan kita beli juga orang, ya, dengan meng-hire orang, ya, dengan kontrak, dengan menjadi pegawai tetap, misalnya, ya, itu juga aset juga, ya, kapital. Seperti itu, ya. Semua ware tadi bekerja untuk kita, bekerja untuk organisasi, bekerja untuk perusahaan, ya. Untuk menghasilkan apa? Nah, untuk menghasilkan yang namanya produk, ya. Produk seperti itu, gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah produk nih. Produk itu ada berapa macam, ya? Yuk kita diskusi nih. Ada Sobarna nggak kira-kira? Sobarna hadir? David? Atau kita kasih ke Hendrik aja lah. Hendrik, kira-kira produk itu apa aja, Hendrik? Ya Pak, saya Pak. Sobarna Pak. Oh, Sobarna ada? Oke. Ya Pak. Silakan. Panggilanmu apa? Ibad Pak. Iban? Ibad. Oh, Ibad. Oke. Ya, silakan Ibad nih. Sobarna Ibad. Saya ingat-ingat ya. Bad, kira-kira produk itu ada apa aja, Bad? Kalau kita bicara tadi ya, aset itu akan menghasilkan produk, membantu menghasilkan produk ya pada satu organisasi. Sebuah produk tuh apa Pak? Gitu Pak. Ya, produk itu ada kategori apa aja? Bayanganmu. Kamu punya ini nggak? Kira-kira kasih contoh aja lah, misalnya organisasi apa ya? Yang kebayang. Organisasi perusahaan misalnya. Ya, perusahaan apa deh? Sok sebutin. Bad. Ya, betul tadi. Jasa Pak. Ya. Ada jasa berarti ada apa? Jasa bentuk produk juga bukan? Bentar Pak, bentar. Bentar Pak. Ada tamu. Jasa itu ada. Ya, jasa itu bagian dari produk bukan? Jasa itu bentuk dari produk bukan? Iya Pak. Betul ya. Terus ada bentuk yang lain nggak menurut Ibad? Selain jasa, satu perusahaan itu bisa menghasilkan apa? Barang Pak. Barang ya. Ada lagi nggak selain barang dan jasa? Ada Pak, banyak Pak. Serius? Atau semuanya itu pada dasarnya kalau nggak barang ya jasa? Benar nggak? Iya sih Pak, dua Pak. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, tadi kan saya udah ini nih mention juga ke Hendrik nih. Hendrik, bantuin dong. Jenis jasa tadi udah disebutin ya sama Ibad ya. Jasa itu apa? Contohnya perusahaan misalnya atau bisa private, bisa public juga ya. Karena kan sektornya cuma ada dua sebetulnya ya. Kalau nggak swasta ya pemerintah, ini public ya seperti itu. Gimana, Hendrik? Iya, kalau misalkan kayak jasa antar barang gitu kayak JNE gitu berarti masuknya kemana Pak? Ya, jasa itu. Ya. Perusahaan jasa. Oh, itu kayak masuknya ke negeri atau swasta Pak? Kalau JNE itu swasta ya? Swasta, iya. Oh iya. Swasta ya, seperti itu. Even kayak BUMN pun sebetulnya masuk kategorinya swasta gitu ya, dalam arti dia perusahaan yang tugasnya mencari untung gitu ya, seperti itu. Walaupun dia ada setengah muka lah dengan pemerintahan, karena dia yang punya adalah pemerintah gitu ya, seperti itu gitu. Nah, yang dimaksud dengan publik itu adalah ya pemerintah ya, lembaga regulasi misalnya segala macam gitu ya, kayak misalnya kota, kabupaten gitu ya, provinsi, negara Indonesia misalnya ya, itu public sektor gitu ya, di mana tugasnya dia bukan menghasilkan uang gitu ya, tapi dia tugasnya memberikan
layanan gitu ya, memberikan public value lah gitu ya, memberikan nilai kepada masyarakat misalnya, kepada industri misalnya ya, yang diatur oleh dia ya, seperti itu gitu. Nah, itu perbedaan antara ini ya, public dengan private seperti itu. Kalau kita spesifik pada private ya, maka tadi produk ada produk, ada barang, ada jasa kan gitu ya. Nanti tadi bicara tentang contohnya misalnya JNE ya, dia kan menjual jasa ya, jasa pengiriman, jasa logistik ya, seperti itu gitu. Nah, sekarang misalnya Hanif bisa nambahin nggak Nif? Apa contoh yang lain? Misalnya untuk produk dah, untuk barang lah misalnya, seperti itu. Kalau jasa kan tadi Hendrik udah mention ya, JNE misalnya. Yang lain juga mikir ya, kira-kira apa jenis-jenis ini, contoh ya, contoh perusahaan yang menghasilkan produk, barang atau jasa. Kalau produk Gojek, Pak. tes. Produk. Tes. Hanif, silakan Hanif. Kalau produk paling kayak makanan gitu Pak, kayak Indofood kayak gitu. Misalnya apa? Kamu bisa mention spesifik nggak? Apa misalnya? Indofood. Indofood misalnya ya, pabrik ya, berarti ya. Pabrik dia menghasilkan apa? Indofood apa? Indofood kan satu perusahaan ya, dia menghasilkan apa aja? Ada kayak kan Indofood tuh kayak bahan makanan gitu ya. Ada Ya, kamu favoritnya apa dari Indofood? ya udah pasti mie goreng gitu Pak. Indomie ya, misalnya ya, nggak jauh-jauh ya. Anak kos biasanya mie ya, seperti itu gitu. Nah, itu contoh ya, ketika ada private ya, perusahaan yang tujuannya menghasilkan uang gitu ya, finansial ya, dia menghasilkan produk ya berupa barang ya, contohnya tadi ya, Indomie misalnya ya, salah satu bentuk dari yang dihasilkan oleh produk yang dihasilkan oleh Indofood. Banyak lagi yang lain ya, seperti itu gitu. Nah, produk ini pasti akan dijual kan gitu ya, dijual. Baik itu jasa ya, tadi JNE juga jualan jasa gitu ya. PT Pos misalnya jualan jasa ya. Bank jualan apa? Jualan jasa juga misalnya ya. Seperti itu, dengan meminjamkan uangnya misalnya ya. Seperti itu gitu. Kemudian apa misalnya ruang guru gitu ya. Menjual apa? Jasa juga sama gitu ya. Jasa kayak guru kan gitu ya. Memberikan jasa seperti guru gitu. Kemudian yang kayak Telkom University ya, kan private juga gitu ya. Ya, dia juga jualan jasa juga ya, jasa dosen misalnya ya, jasa penelitian misalnya gitu ya, pengabdian masyarakat ya, dan segala macamnya seperti itu gitu. Beda dengan yang produk tadi berupa barang ya. Misalnya tadi kalau tadi makanan ya, Indofood gitu ya. Ada misalnya yang jual barang berupa mobil misalnya, pabrik mobil gitu ya. Nah, banyak kan pabrikan-pabrikan ya. Membuat bannya, membuat komponen remnya misalnya, dan macam-macam yang lainnya gitu ya. Nah, itu semua bentuk organisasi kan gitu ya. Bisa private, bisa public, dia bisa keluarannya bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Gitu. Nah, yang menghasilkan barang atau jasa ya si aset ini gitu ya. Mau Indofood, mau JNE, dia kan pasti harus punya aset ya. Dia harus punya hardware ya. Kalau bicara IT-nya gitu ya, dia punya hardware, dia punya software gitu ya. Dia punya brandware orang-orangnya gitu ya. Atau kalau secara umum kan dia harus punya karyawan gitu ya. Dia harus punya mesin misalnya, kalau tadi bicara Indofood misalnya ya, khususnya pabrik mie misalnya. Ya dia pasti harus punya mesin ya untuk menghasilkan mie tadi. Seperti itu, mie instan misalnya, seperti itu ya. Ada mesin untuk mencetak plastiknya gitu ya, ada mesin untuk mencetak ya mie-nya itu sendiri gitu ya. Seperti itu dan segala macamnya gitu ya. Nah, tentu aset tadi ya, ada yang real yang kelihatan bentuknya seperti mesin, ada yang sifatnya tidak real ya. Contoh misalnya seperti paten gitu ya, kalau dia memiliki ini ya, misalnya dia punya mesin sendiri ya yang dipatenkan sama dia, nggak bisa dikopi sama orang lain kecuali harus bayar paten misalnya, bisa jadi kan kayak gitu ya. Dan yang punya paten tuh biasanya mobil gitu ya, misalnya sebutlah merek gitu ya, Daihatsu misalnya ya, Toyota. Nah, setiap mesinnya dia itu kan pasti punya kode-kode ya. Dan dia pasti punya ini ya, punya paten ya, sehingga kalau misalnya dikopi oleh orang lain ya dan ketahuan, ya dia bisa tuntut ya, supaya ini ya, supaya rugi lah gitu ya, seperti itu gitu. Atau kayak misalnya perusahaan-perusahaan komputer ya, Apple misalnya ya, dia mengeluarkan produk Apple terbaru misalnya ya.
Nah, dia pasti patenkan itu, gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti ada yang niru-niru ya, misalnya Xiaomi niru-niru gitu ya, kalau ketahuan itu mirip gitu ya, maka bisa dituntut gitu ya, dan bisa dituntut ganti rugi ya, seperti itu gitu. Nah, itu contoh ya ketika aset itu menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, kemudian aset ini bisa ditukar-tukar gitu ya, bisa diperjualbelikan ya. Nah, ada yang punya uang ya, dia ada juga yang membutuhkan uang gitu ya. Nah, ketika kita bicara spesifik aset untuk keuangan ya, maka kita bicara funds misalnya, dana gitu ya. Ada orang yang butuh uang, ada orang yang punya uang gitu ya. Nah, terjadilah transaksi jual beli. Nah, ini yang tadi kita bicarakan di dalam financial system ya. Seperti itu gitu. Bayang ya? Jadi, kenapa orang butuh uang? Karena uang adalah nilai alat tukar gitu ya. Ketika dia punya uang, contoh dia misalnya minjem dari perbankan gitu ya. Maka ketika dia pinjam, ya perbankan akan memberikan suku bunga nih. Nanti Anda pinjam 1 juta ya, nanti kembalikan ke saya tahun depan 1.100.000 misalnya. Ya, nah 100 ribunya bunga bagi si perbankan, gitu ya. 1 jutanya itu sendiri ada pokok, gitu ya. Nah 1 jutanya ini bagi misalnya seseorang gitu ya, dia pengen usaha ya, dia butuh uang, dia pengen jualan misalnya ya, dia butuh uang untuk modal ya, pinjam uang 1 juta tadi. Nah 1 jutanya sama dia akan dioperasikan gitu ya. Misalnya dia beli bahan-bahan ya, kemudian let's say misalnya dia jadi tukang jualan lah gitu ya, ini yang gampangnya aja ya. Dia misalnya mau jualan apa, jualan bakso misalnya ya, ini kan sesuatu yang sederhana banget ya. Seperti itu gitu. Dia pasti akan butuh daging gitu ya, butuh juga ininya gitu ya, butuh. Ya, kalau misalnya untuk awalan modal 1 juta kan dikit banget ya. Ini anggaplah udah punya gerobaknya gitu ya. Tinggal misalnya butuh modal tambahan ya untuk ininya ya, bahan-bahan materialnya ya, untuk bikin bakso, untuk bikin mie misalnya ya, dan piring-piring misalnya sama macamnya seperti itu. Gitu. 1 juta lumayan lah gitu ya untuk awalan seperti itu. Nah, uang yang didapat dari pinjaman tadi gitu ya, sama dia dibelanjakanlah ya menjadi barang-barang habis pakai tadi ya, untuk nanti dia buat produk ya. Nah, dia buat produk menjadi misalnya tadi mie dan bakso tadi ya, untuk dia jual kembali ya kepada customer. Seperti itu. Dia tambah nilainya ya, dia tambah value-nya yang tadi cuma daging belaka ya, kemudian dia olah menjadi bakso ya, bulatan bakso. Nah, dia akan bisa jual dengan nilai yang lebih seperti itu gitu. Nah, kemudian dia nanti ada customer ya, customer akan memberikan uang ke dia ya. Nah, let's say kemudian lama-kelamaan dia punya untung gitu ya. Nah, terus bergulir ya sampai dia punya keuntungan, dihitung-hitung misalnya dalam 1 tahun dia jualan bakso ya. Ternyata misalnya bisa berjuta-juta, misalnya 2 juta lah let's say gitu ya. Dia bisa dapatkan income ya. Income bersih dia ya, selain operasional cost yang lain-lain gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi pinjam uang 1 juta, kemudian harus mengembalikan 100.000 sebagai bunga gitu ya, sehingga total harus kembalikan 1.100.000 di 1 tahun berikutnya. Nah, sementara dalam 1 tahun ternyata dia untung 2 juta ya, berarti kan, bukan untung ya, income-nya 2 juta, berarti dia punya untung, ya tinggal 2 juta dikurangi 1.100.000 kan gitu ya, dia punya untung 900.000 gitu ya, yang dia bisa gunakan untuk kesehariannya dia ya. Nah, 900.000 ini bisa dipakai lagi untuk modal berikutnya, kan gitu ya. Atau dia bisa ambil semuanya gitu ya untuk kehidupannya dia, gitu ya, untuk membiayai keluarganya dan semacamnya seperti itu. Bisa juga kan seperti itu, gitu ya. Tapi yang namanya bisnis kan harus bergulir terus ya, sehingga nanti ada yang ditahan ya, laba yang ditahan untuk digulirkan lagi ya untuk operasional bisnis berikutnya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pergiliran uang ini macam-macam tuh bentuknya. Sesederhana tadi ya, sekompleks perusahaan misalnya, sama bentuknya ya. Lebih kompleks tapi prinsipnya sama ya, analoginya sama. Seperti itu, perusahaan kan butuh uang gitu ya untuk bayar karyawannya gitu ya. Kalau misalnya dia berupa pabrik, dia butuh uang untuk beli material gitu ya, dia jadikan mobil misalnya ya. Kalau misalnya dia perusahaan jasa kayak JNE, ya dia butuhkan itu untuk meng-hire pegawai ya, untuk
membeli mobil untuk transportasi atau menyewa pesawat ya untuk kargo misalnya dan sama macam pengiriman, ya kan? Seperti itu ya. Atau dia bisa aja kerjasamakan ke pihak ketiga yang lain, gitu ya. Nah itulah sistem nilai ya, seperti itu. Di mana uang itu ngikutin gitu ya komponen uang tadi, seperti itu. Oke? Nah itu ya. Kemudian ada intermediarinya ya. Jadi ada pihak ketiga yang membantu proses terjadinya transaksi uang tadi ya. Seperti itu. Misalnya orang butuh uang pinjam dari bank ya. Orang pengen apa ya? Pengen dapat bantuan uang dari saham misalnya ya, maka dia harus go public misalnya ya. Dia harus masuk ke pasar nanti ya, ke pasar bursa efek misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada agen-agen yang membantu dia di sana. Gitu ya. Nah, itu intermediaris ya yang berkaitan dengan proses jual beli ya. Seperti itu. Gitu. Pada dasarnya ya, proses ini ya untuk ini ya membantu mentransformasi ceritanya gitu ya, mentransformasi aset finansial tadi ya. Ya, beserta juga liabilities-nya ya, jadi semacam tanggung jawabnya itu apa gitu ya. Kemudian terjadilah transaksi lah gitu ya, terjadilah dia membantu terjadinya transaksi seperti itu gitu, sehingga terjadi transaksi antara yang punya dana dan yang butuh dana gitu ya, supaya bisnisnya jadi gitu ya. Karena kalau uang mengendap begitu saja nggak ada gunanya kan gitu ya. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, orang punya uang tapi disimpan di bawah bantal, yang ada malah hilang gitu ya, seperti itu gitu. Nah daripada kayak gitu kan lebih baik ya dia masuk ke pasar uang gitu ya, dia masuk ke pasar tertentu lah gitu ya, mau dia belikan saham ya, mau dia belikan reksadana gitu ya, mau dia pinjamkan ke orang lain yang punya usaha, bisa jadi kan kayak gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi macam-macam ya intermediaris yang bisa memfasilitasi dia dalam mentransaksikan aset finansialnya seperti itu. Gitu ya. Oke, ya, itu. Kemudian kalau ada yang tanya silakan ya. Silakan angkat tangan atau kalau misalnya saya nggak notif ya. Ini ya. Oke, Rismawan silakan. Ada pertanyaan. Pak, Good ya, kalau silakan. tentang Kalian bisa aktif ya. Oke. kalau tentang finansial ini yang lagi viral sekarang, marak sekarang tentang trading itu gimana Pak? Itu masuk ke finansial yang benar nggak Pak? Sedangkan kan kalau trading itu kan kayak kita kan memperjualbelikan mata uang kan, kayak USD atau yang lain-lain, atau enggak mata uang kripto Pak. Itu gimana Pak? Nah, ini luas sebetulnya ya, dan kita akan pelajari berikutnya ya, yang canggih-canggihnya ya, yang notabene. Nah, ketika trading ini terjadi pada sesuatu yang kemarin banyak kejadian ya, kripto misalnya segala macam yang belum ada regulasinya, ya risikonya kan sangat tinggi banget ya. Kenapa? Karena belum terlindungi ya oleh aturan gitu ya, sehingga kalau terjadi sesuatu posisinya lemah banget gitu ya. Tetapi karena ini sesuatu yang lagi booming ya, ada orang ya yang ikut-ikutan terjun ke situ kan gitu ya, sehingga ada orang yang bisa untung banget gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba jadi tinggi nilainya gitu ya dalam waktu yang sekejap gitu ya. Dan ketika dia jual trading gitu ya, dia bisa untung berlipat-lipat gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ternyata ketahuan ya lembaga yang memperjualbelikannya itu ternyata tidak tidak memiliki regulasi, tidak mematuhi regulasi ya, karena pada dasarnya memang belum ada ininya, belum ada regulasinya, sehingga ketika terjadi jual beli itu kan seolah-olah jadinya ini ya tidak legal gitu ya, seperti itu. Tapi kenyataannya ada kan gitu ya di pasar gitu ya, pasar gelap seperti itu gitu. Sampai sebegitunya yang paling ekstrim gitu ya. Nah, di sisi lain ada yang memang cukup aman ya, karena memang sudah biasa orang ya trading saham misalnya ya, trading yang lain gitu ya. Intinya ketika terjadi fluktuasi nilai aset ya, maka disitulah bisa terjadi trading ya. Nah, disitulah bisa terjadi tebak-tebakan dalam tanda kutip gitu ya. Walaupun orang bilang sih ada ilmunya trading gitu ya. Trading analisis itu ada ilmunya. Seperti itu gitu. Tetapi pada sebagian pihak gitu ya menganggap ya trading ini
ini ya mirip kayak judi ya, seperti itu gitu, ada yang seperti itu gitu. Jadi ini ada berbagai perspektif sebetulnya ya, seperti itu gitu. Nah, seperti yang Rismawan tadi sampaikan ya, pada dasarnya ya memang trading ini ada gitu ya, dan memang itu real di pasaran ada ya, tergantung dari apa yang dijual belikannya kan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ini bisa berbeda perspektif tergantung siapa nih ya yang membicarakannya, seperti itu gitu. Itu bagian dari market juga ya, seperti itu. Itu ya Rismawan ya, bentuknya bisa macam-macam yang diperjualbelikan di sana gitu ya. Nah, yang memang harus hati-hati ya tadi ketika yang diperjualbelikan itu sesuatu yang belum dilindungi oleh regulator gitu ya, belum ada garansinya seperti itu. Nah, kemarin kan kejadian ya, banyak orang yang terjeblos masuk ke sana ya, nggak tahu menahu tiba-tiba uangnya habis begitu saja ya. Banyak yang ini ya, ikut-ikutan lah ya, ikut-ikutan selebriti misalnya ya, dan segala macam ya, sehingga tidak punya ilmunya, masuk ke sesuatu yang riskan seperti itu, ya jadi mainan jadinya ya, seperti itu. Gitu. Harus hati-hatilah, ya harus punya ilmunya, seperti itu. Gitu, Rismawan ya? Ya Pak, baik Pak. Tapi Oke. Pak, untuk tradingnya itu sendiri ada ilmunya lagi Pak. Kan Oh saya iya. kan sempat melihat di internet gitu kan kayak ada yang memiliki sampai buku forex-nya gitu Pak. Itu Ya. apa benar ada Pak? Betul. Jadi kalau mau main trading ya benar-benar harus ini ya, harus bahkan sampai ada pakai ini ya, robot kan kemarin yang sempat ramai itu kan, pakai robot trading ya. Robot trading, jadi dia si robot ini software ya, software yang diciptakan gitu ya untuk ngamatin ya pergerakan harga ya, seperti itu gitu. Dan kemudian dia bisa seolah-olah ya merekomendasikan gitu ya, oh kira-kira kalau Anda investasi, Anda jual sekarang Anda bakal dapat untung misalnya, seperti itu gitu. Itu real ya, robot trading kemarin. Nah, kemarin ternyata robot trading ini banyak yang tidak berlisensi kan gitu ya. Ternyata dia menjual yang tidak valid gitu ya. Kemudian dia juga ternyata tidak punya izin ya. Sehingga banyak tuh kemarin ya perusahaan-perusahaan yang ibaratnya dia sudah punya izin tapi izinnya untuk yang lain gitu ya. Langsung kan kemarin langsung dibantai lah dalam tanda kutip gitu ya oleh OJK gitu ya. Anda menyalahi aturan, Anda saya tutup gitu. Nah, kasihan kan yang ini yang bertransaksi di tradingnya gitu ya. Seperti itu, dia nggak tahu menahu gitu ya, dia nggak ngerti situasinya, ke bawah sama orang lain. Nah, dia rugi besar ya. Seperti itu ketika ternyata tidak dilindungi oleh negara ya. Seperti itu gitu. Tapi beberapa trading memang real ya. Kayak trading saham ya memang real, ada pasar saham kan gitu ya. Ada ilmunya ya, trading analisis tadi seperti itu gitu. Dan bisa dibantu oleh robotik ya. Nah, itu robot proses analisis seperti itu, RPA ya, robot process automation itu adalah salah satu bentuk perkembangan 4.0 ya. Ya, revolusi industri 4.0 tadi ya, dengan digital technologies ya. Jadi proses-prosesnya dibuat lebih terotomasi ya, dengan menggunakan software yang dia bisa memantau pergerakan saham ya, dengan menggunakan big data, bisa jadi sentimen analisis ya, seperti yang Pak Edi kemarin sampaikan di sesi kedua ya. Banyak informasi yang bisa dikolek ya, yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan trading ya. Tapi ya pada saat dulu saya belajar ini ya, belajar tentang saham macam pada saat saya ngambil MBA ya. Ya memang secara manualnya ya, secara tanpa bantuan inilah ya, tanpa bantuan software, ya memang kita perlu kayak memang jadi seperti nebak gitu ya. Misalnya kita pantengin gitu ya transaksinya, kemudian kita buat garis gitu ya. Oh, ini lagi naik ya trennya. Oh, saatnya jual ya. Jadi ada feeling-nya lah gitu ya, ada feeling-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, feeling ini ketika dibakukan ya, kemudian dijadikan algoritma, dimasukkan ke dalam software ya. Nah, itulah yang jadi robot trading yang lagi rame itu. Gitu ya. Nah, ada ilmunya di situ gitu. Gitu ya. Oke, bagus ya pertanyaannya, itu real banget ya, trading seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke services ya. Ada services dari intermediaries ya, misalnya memfasilitasi tradingnya gitu ya. Broker lah istilahnya gitu ya, memfasilitasi trading finansial aset ya, dengan menggunakan kapital dia sendiri misalnya ya.
Seperti itu gitu ya. Ada yang memfasilitasi trading misalnya ya, dengan menggunakan kapitalnya sendiri ya untuk mengambil posisi ya pada satu aset finansial tertentu ya, untuk mengakomodasi misalnya transaksi dari customer ya, atau ada yang untuk misalnya menyediakan ya mekanisme untuk payment ya, seperti itu gitu. Jadi macam-macam peranannya ya, peranan dari intermediaries ini ya, seperti itu gitu ya. Ada yang menyediakan advice bisa jadi ya, advice ya, seperti itu gitu. Jadi semacam konsultan lah gitu ya, konsultan investasi seperti itu gitu ya. Jadi dia tahu, dia memantau perkembangan pasar ya, dia bisa melakukan fundamental analisis ya, sehingga dia tahu ini perusahaan misalnya sehat atau tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau investasi jangka panjang ya, dia rekomendasikan misalnya membeli saham apa saja, saham A, saham B, saham C misalnya ya. Kemudian dia kombinasikan ya berdasarkan konsep investment mix misalnya ya. Jadi bisa saling mengamankan satu sama lain misalnya ya. Seperti itu. Nah, itu yang paling standar itu sebetulnya ya, dengan fundamental analisis seperti itu. Nah, bisa juga konsultan trading ya, itu lebih cepat lagi ya, dia benar-benar memantau data-data yang bergerak terus setiap detiknya. Seperti itu gitu. Ya bagi yang tidak punya ilmunya sebetulnya ngeri ya. Karena apa? Karena risikonya kan sangat tinggi ya. Bisa suatu saat untung banget, bisa suatu saat hilang semua gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian juga assist dalam ini ya, misalnya membangun financial asset ya untuk customer-nya, mendistribusikan ya asetnya ke partisipan yang lain, bisa jadi seperti itu gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan intermediari seperti itu. Gitu ya. Nah, ini macam-macam yang bisa terjadi di lapangannya seperti itu. Kemudian ini bicara tentang ini ya, role-nya ya, bisa untuk discovery harga, bisa untuk juga likuiditas ya. Likuiditas itu tingkat ini ya, tingkat tingkat kemudahan untuk dijual kembali lah, itu likuiditas sebetulnya ya. Seperti itu gitu. Nah, semakin Anda pegang dalam bentuk uang ya, semakin liquid sebetulnya ya. Kenapa? Karena kalau Anda bentuk pegangnya berupa uang ya, maka kapanpun kan Anda bisa belanjakan gitu ya. Tetapi semakin tidak liquid itu misalnya Anda belanjakan menjadi aset yang semakin aset tetap ya, misalnya kayak bangunan gitu ya. Bangunan kan tidak mudah jualnya gitu ya. Atau yang lebih ini lagi ya, yang lebih fix lagi misalnya tanah gitu ya. Jual beli tanah lebih susah lagi gitu ya, lebih tidak liquid lagi. Kenapa? Karena once kita lagi butuh, tidak mudah ya untuk kita jual, itu yang namanya tanah gitu ya. Paling banter kan digadaikan gitu ya. Seperti itu gitu kan, tidak benar-benar dijual sebetulnya ya, karena itu ibaratnya kita nitipin sertifikat gitu ya, jadi kolateral lah istilahnya untuk meminjam ya, seperti itu, jaminan jadinya kan, tidak benar-benar dijual seperti itu gitu. Oke. Nah itu ya, jadi contoh dari likuiditas gitu ya. Kemudian juga reduce transaction cost misalnya. Kenapa sih financial market punya peranan juga reduce transaction cost? Karena dia punya mengumpulkan kan ya, mengumpulkan orang-orang yang akan bertransaksi pada satu atap lah istilahnya gitu ya, pada satu area ya, sehingga mudah terjadi transaksi di antara mereka. Ya, seperti itu. Contoh pasar finansial kan misalnya tadi pasar saham ya, ada bursa efek ya. Walaupun ya seiring dengan adanya teknologi kan tidak harus beneran standby di bursanya gitu ya, secara fisik nongkrongin di bursa efek, nggak gitu ya. Sekarang karena sudah pakai sistem ya, kita bisa remote ya, kita bisa pakai sistem melihat pergerakan bursa ya dari jauh seperti itu gitu ya. Selama terkoneksi ya, dan kita bisa lakukan transaksi secara langsung gitu ya. Nah, itu kan itulah gunanya teknologi kan gitu ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih ya. Kemudian tipe-tipenya di sini ya, ada internal, ada external market ya. Nah, kalau bicara eksternal, misalnya di sini kita bicara sekuritas ya, dimana ya di luar negara ya, seperti itu. Ya, makanya bicaranya yurisdiksi nantinya ya, seperti itu gitu. Misalnya pasar internasional ya, atau offshore bisa jadi ya, atau euro market. Ini contoh real aja gitu ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya bursa efek ya, bursa efek yang di internasional ada misalnya bursa New York gitu ya, itu kan paling terkenal ya, New York Stock Exchange misalnya, New York NYSE ya, seperti itu. Sehingga
Ada perusahaan ya dia bisa ini ya bisa jual jual sahamnya di bursa internasional gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa jual di lokal ya di Bursa Efek Indonesia, nah, bisa jual di internasional di misalnya New York Stock Exchange seperti itu gitu. Nah, masing-masing ada regulasinya ya dan ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi ya seperti itu gitu. Ada juga internal ya, kalau internal kan di dalam negeri ya, tadi contohnya Bursa Efek Indonesia misalnya ya, kemudian juga ada bursa komoditas ya, ada juga sentra efek misalnya ya, seperti itu KC yang sama macam gitu ya, macam-macam. Tapi ini sih membedakan antara lokal nasional gitu ya dengan internasional ya, dengan yurisdiksi yang lebih luas lagi seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian ini contoh aja ya, capital market ya, seperti itu di mana Anda jual beli stok ya di sini ya, jual beli saham. Seperti itu. Dia sebetulnya basicnya long term credit sih sebetulnya, gitu ya. Jadi kalau itu tidak dipakai untuk trading ya, sebetulnya dia menjadi alat ya untuk investasi jangka panjang, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya diharapkan apa kalau investasi jangka panjang? Ya, yang diharapkan kalau kita bicara capital market adalah dividen, gitu ya. Jadi dividen itu dibaginya per tahun, gitu ya. Makanya kenapa butuh fundamental analisis ya untuk melihat kesehatan dari satu perusahaan, untuk melihat apakah perusahaan itu memang dia bisa dipercaya nggak nanti bakal tetap ada ya di tahun depannya, gitu ya, dan dia akan memberikan dividen, gitu ya. Karena dividen itu tergantung dari kesehatan perusahaan ya. Kalau perusahaan yang lagi bermasalah ya, misalnya seperti Garuda gitu ya, ya jangankan dividen gitu ya, bisa jadi kondisinya rugi kan gitu ya di tahun depan gitu ya. Kenapa? Karena ya dia dalam kondisi yang merugi. Seperti itu tidak sehat ya. Seperti itu. Makanya hati-hati gitu ya. Even untuk transaksi yang basic saja ya, juga memilih saham itu tidak boleh sembarangan gitu ya, karena bisa jadi kan nanti meningkat, yang bagus yang meningkat ya, bisa jadi menurun nanti malah, ya itulah ditanggung ruginya gitu ya, karena kalau lagi menurun ya jangan berharap ada dividen, jadi bisa jadi malah nggak dapat apa-apa gitu ya, cuman sekedar sahamnya aja dipegang gitu ya, sampai nanti nunggu naik lagi gitu ya. Kalau mau lebih ini lagi, ya lebih seru lagi dengan risiko yang lebih tinggi ya tadi trading ya, dia bisa jual beli ya ketika terjadi pergeseran-pergeseran sedikit ya di pasar seperti itu. Oke, saya lihat ada yang resen ya, Desi ya, silakan Desi. Yes, oke, yuk. Pak, mohon maaf untuk izin live duluan karena pukul 20.00 saya ada kuis mata kuliah. Oke, ya. Desi aja atau sama siapa lagi? Ada beberapa teman ekstensi juga, Pak. Silakan ditulis namanya gitu ya, terus di ini ya, biar saya catat ya, seperti itu. Gitu. Baik. Jangan di chat ini ya, kalau chat ini kan hilang nanti ya. Lebih baik di Japri aja ya, Japri atau di kelas aja ya, di forum kelas ya, seperti itu. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke, ada pasar uang gitu ya. Kemudian juga ada apalagi nih general features-nya ya dari pasar uang seperti itu ya. Ini misalnya ini ada beberapa istilah ya. Nanti ini ya, nanti kita akan coba kasih tugas ya, biar nanti kalian bisa lebih mendalami lagi, membandingkan berbagai jenis ya, berbagai jenis nilai ini ya, berbagai jenis komponen ya, komponen dari aset keuangan ya, seperti itu untuk bisa membandingkan satu sama lain ya, seperti itu. Nanti kita ini kan ya. Nah ini beberapa general features-nya ya, seperti itu. Ada yang bisa dikonversi ya dengan cepat ya, ada yang macam-macam sih sebetulnya ya, seperti itu. Ada yang bagian apa ya, komponennya bagian dari ini ya, istilahnya ada yang kaitannya dengan maturity misalnya ya, jadi membutuhkan waktu 1 tahun misalnya ya untuk makin ini ya, untuk mendapatkan keuntungan lah dari si money market tadi ya, dan segala macamnya seperti itu gitu.
Kemudian kita lihat lagi ya di sini. Bentar, ini menghalangi. Oke. Ya. Nah, ini ada function ya dari global market ya. Global financial system ya. Ada yang untuk penyimpanan ya, ada yang untuk kekayaan, ada untuk juga fungsi likuiditas ya. Ini fungsi-fungsi dari financial market ya. Ada yang untuk kredit ya, memberikan hutang gitu ya. Ada yang untuk fungsi pembayaran ya. Transaksi misalnya seperti bank itu kan bisa dipakai transaksi ya. Payment gitu ya, bill kayak gitu kan bisa ya. Ada yang saving gitu ya, menyimpan dana gitu ya. Ada menyimpan uang misalnya ya, seperti itu. Ada yang untuk lending ya, lending to kredit misalnya ya. Nah, Anda bisa meminjam dari sana seperti itu. Jadi fungsinya macam-macam ya. Tapi biasanya nih di dalam satu perusahaan yang sama juga bisa ya. Bank zaman sekarang kan bank dia menyediakan macam-macam ya, menyediakan saving, menyediakan likuiditas ya, bisa menyediakan kredit ya, menyediakan transfer pembayaran juga, pembayaran multi payment juga misalnya, segala macam seperti itu gitu ya. Bahkan dia juga bekerja sama dengan insurance ya, untuk memberikan asuransi pada setiap transaksi misalnya ya, seperti itu gitu, bisa seperti itu. Fintech misalnya ya, fintech kan bekerja sama dengan insurtech ya, misalnya seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang itu pasar-pasar modern seperti itu, agen-agen modern. Kemudian, nah ini untuk domestik ya, untuk domestik non-financial sector ya. Nah misalnya government, tadi kan public sector ya. Seperti itu, ada pemerintah pusat, ada badan. Nah ini BUMN dianggap sebagai bagian dari pemerintah ya, sehingga dia tidak termasuk dikategorikan sebagai private ya, tapi dia memiliki fungsi private sebetulnya ya untuk mencetak keuntungan bagi negara ya. Seperti itu. Atau misalnya perusahaan yang disponsori oleh pemerintah bisa jadi ya. Seperti itu, atau pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu kayak provinsi ya, kota, kabupaten dan segala macam seperti itu. Gitu ya. Oke, ya, kemudian ada non financial business ya. Nah, contoh ya misalnya kalau kita bicara ini ya, perusahaan-perusahaan yang dia tidak jual beli uang ya, tidak bicara jual beli aset finansial gitu maksudnya. Contoh ini yang dimunculkan BUMN sih ya, semuanya BUMN ya. Dia ada PLN, dia jual beli energi ya, jual beli energi, ada BRI, dia bank ya, jasa perbankan mandiri juga sama. Pertamina dia jual beli ini ya, gas misalnya ya, bahan bakar minyak dan segala macam seperti itu. BNI juga seperti itu gitu. Nah, dia punya aset ya, dia punya aset. Kita bisa lihat ya dari besaran aset yang dia miliki itu gede-gede itu ya. PLN 1,37 triliun ya, BNI 800 triliun dan segala macam gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian ada domestic financial sectors misalnya ya. Ada non deposit ya, ada yang non deposit bentuknya, ada bentuk asuransi tadi seperti yang saya mention gitu ya. Ada yang bentuknya perusahaan untuk investasi gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ini sektor finansial ya. Jadi multisektor lah. Sektor finansial itu FSS ya, financial sector. Itu under OJK ya pengawasannya seperti itu gitu. Nah, kemudian ada financial instrumen ya, contoh tadi ya, capital market atau pasar uang contohnya ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain ya, misalnya bentuk-bentuk financial instrumen itu misalnya cek ya, cek itu kan kalau punya tabungan ya, kemudian kita bisa minta buku cek ya, buku cek untuk bisa kita kasih ya kepada orang ya tanpa memberikan uangnya secara langsung ya. Misalnya punya buku cek di tanda tangan, buku ceknya kasih nilai berapa, misalnya punya uang tabungan 1 miliar ya, kemudian kita kasih cek ya, kita bayar ke orang lain dengan bentuk cek. Misalnya punya utang 200 juta gitu ya. Nah, 200 juta dalam bentuk cek, nih kasih ya. Jadi lebih gampang kan karena bentuknya berupa kertas ya. Kemudian orang yang dapat cek nanti dia akan menguangkan ceknya gitu ya. Dia taruh lagi menjadi tabungan atau apapun ya. Seperti itu, atau ditarik secara ini ya, cash misalnya seperti itu. Ada draft juga, ada bond juga ya, ada share tadi, share itu stok ya, seperti itu.
atau ada istilah lain bill exchange ya, atau ada futures, atau bahkan juga ada contract option ya, seperti itu. Jadi ini namanya mungkin ini ya tidak terlalu familiar ya. Nanti kita coba cek padanan katanya apa gitu ya. Tapi ini beberapa yang memang populer ya sebagai instrumen finansial ya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang ini ya. Oke, ya kemudian ada capital market ya, instrumen misalnya ya, ada shares, ada debentur, surat hutang misalnya ya, ada bentuknya bond ya. Tadi kan bond juga diceritakan ya, bond itu obligasi sebetulnya ya, seperti itu gitu. Nah, obligasi ini sebetulnya ini ya, promise ya, jadi semacam janji ya untuk mengembalikan lagi nilainya ya seiring dengan waktu ya, dan tentu ada sejumlah interest yang nanti akan dikembalikan gitu ya, seperti itu gitu, dalam bentuk kupon istilahnya ya. Nah, dengan maturity tertentu ya, ada tanggal tertentu ya di mana ini ya dia akan memberikan keuntungan bagi yang membelinya ya, bagi yang membeli si instrumen keuangan bond ini. Kalau equity dari tadi kita bicarakan ya, saham ya, bentuknya dia dijual di pasar saham ya. Kemudian merupakan bukti kepemilikan ya. Kalau bond enggak ya, kalau bond enggak. Seperti itu kayak surat hutang aja lah gitu ya. Seperti itu gitu. Kita punya utang, nah utang tentu harus dibayar ya. Nah, tentu nggak mau dong cuman kembalikan pokoknya saja gitu ya. Tapi tentu dengan sejumlah tambahan ya, return seperti itu gitu. Jadi kayak dia ini ya, jadi kayak bank gitu ya, memberikan utang gitu ya kepada orang ya. Jadi si orang ini seolah seperti bank gitu ya, tapi bank perorangan, bank organisasi gitu ya, di mana dia seolah-olah meminjamkan uangnya kan gitu ya kepada si perusahaan untuk membiayai operasionalnya misalnya, seperti itu. Itu ya. Kemudian share itu sendiri ada bentuknya equities ya, ada yang bentuknya preference. Ini jenis-jenis dari saham ya, seperti itu. Oke, debentur itu tadi surat hutang ya, instrumen ya, terkait dengan debt ya. Kemudian tentu akan ada term pastinya ya, yang dimana dia harus dibayar ya, seperti itu gitu. Nah, itu untuk capital ya. Ada juga bentuknya money market ya, misalnya treasury bills ya, SHN ya, surat hutang negara kalau Indonesia ya. Ada jenis yang lain misalnya acceptance dari banker misalnya ya, atau deposit ya, atau bentuknya berupa commercial paper ya, atau berupa apa repurchase dari agreement ya, seperti itu gitu. Nah, ini jenis-jenis ya, jenis-jenis money market yang ada ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya tadi ya, short term credit investasi ya, yang diberikan oleh non-financial firm ya. Ya, misalnya satu perusahaan ya, dia mengeluarkan banker acceptance ya, kemudian dia digaransi oleh bank ya untuk memberikan pembayaran, seperti itu. Kemudian ada juga yang lainnya. Ini negotiable bentuknya ya, dia tentu akan ada waktu ya, pasti selalu ada waktu untuk mencapai titik di mana dia harus dibayar gitu ya. Seperti itu, selalu begitu biasanya ya. Kalau misalnya ternyata lewat, nah nanti akan ada konsekuensi biasanya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada foreign investor ya, seperti itu, individual, non finansial misalnya ya, atau financial entities ya, yang tidak di luar Indonesia, seperti itu gitu ya. Kemudian contoh ya, misalnya ya, ada foreign central bank ya, bank sentral dari luar negeri ya, dia menjadi otoritas moneter ya di negara asing tersebut ya. Contoh misalnya kalau Cina ada PBC ya, ada European Central Bank juga punya ya, karena kalau bentuknya Eropa kan dia persekutuan ya, Uni Eropa, seperti itu gitu ya. Kemudian macam-macam yang lain, kalau dari Indonesia kan tadi Bank Indonesia ya, seperti itu kalau untuk internal. Oke ya, ini investor luar negeri ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia ya, ini beberapa ini ya, financial otoritasnya ya. Tadi beberapa sudah dibahas ya, ada OJK misalnya ya, dia baru didirikan 2013, sebelumnya semuanya ada di Bank Indonesia ya. Kemudian dipisahkan ya. Kalau untuk terkait dengan pembayaran ya, kestabilan ekonomi, itu Bank Indonesia yang punya tugas ya.
Nah, sementara kalau OJK dia monitoring tadi, pemantauan dan juga pengawasan ya. Dan ini audit juga gitu ya. Kalau misalnya ada untuk melihat apakah ada sesuatu ya yang terjadi. Seperti itu gitu. Dia independen entitasnya ya, dan dia bisa hidup dari ini ya, dari iuran semua yang diawasin gitu ya. Jadi ini sebetulnya satu kondisi juga ya, di mana akan tergantung dari besaran aset yang dimiliki oleh setiap organisasi di bawah naungan OJK ya. Nanti dia harus iuran kepada OJK. Seperti itu gitu. Nah, regulator yang lain misalnya minister keuangan ya, Kementerian Keuangan lah gitu ya. Dia ngatur budgeting ya, dia bersama-sama dengan Bappenas ya, ngatur lembaga pemerintah ya, kementerian dan lembaga misalnya ya, dia dapat budget berapa nanti ke depannya gitu ya. Kemudian LPS tadi juga sudah sempat dimention ya, dia menggaransi deposit yang ada di bank-bank gitu ya, seperti itu. Semua bank dia harus punya ini ya, dia harus punya kontribusi terhadap LPS ya, seperti itu gitu. Kemudian kalau jual beli stok ya, ada contohnya BI tadi ya, Bursa Efek Indonesia. Dulu BJ ya, Bursa Efek Jakarta, sekarang menjadi BI digabungkan dengan yang di Surabaya sama macam. Kemudian ada KC ya, tadi saya juga sempat mention ya, dia jual beli ini ya, dia jual beli ekuitas ya, bonds juga ya, dan segala macam. Jadi selalu ada pasar-pasarnya ya, selalu ada pasarnya tadi, financial market tadi, seperti itu untuk berbagai jenis ini ya, finansial instrumen tadi. Memang yang paling terkenal ya ini dua ini ya, Bursa Efek untuk jual beli saham, dan KC ini ya untuk yang lainnya ya, misalnya kayak bond dan segala macamnya, seperti itu. Itu, sementara yang lain-lainnya lagi harus lewat ini ya, harus lewat intermediari yang lain juga ya. Ada ininya, ada channelnya masing-masing lah. Seperti itu, gitu ya. Tapi yang jelas kalau yang disebutkan di sini ini yang dimiliki oleh negara gitu ya, untuk membantu proses ini ya, membantu proses terjadinya transaksi. Seperti itu. Nah, di balik dari adanya financial authorities ini pasti ada intermediaris ya. Semua yang terlibat di Bursa Efek ya, yang terlibat di KC ya, semua bank yang dia punya, yang dia dijamin oleh LPS misalnya ya, dan segala macamnya, seperti itu gitu. Oke, kemudian nah ini elemen-elemen ya, elemen-elemen untuk menjamin keberjalanan dari financial system ya, legal dan juga regulatory environment yang kuat ya. Nah, makanya kalau kita mau berbisnis ya, pastikan gitu ya, regulatorinya memang mendukung gitu ya. Ya tentu selalu akan ada ya bisnis-bisnis yang di luar itu ya, menjual belikan sesuatu yang belum ada regulasinya, seperti yang tadi kita bicarakan ya. Nah, risikonya ya tanggung sendiri, tanggung masing-masing gitu ya. Semakin tinggi resikonya, semakin besar kemungkinan kita untung, tapi juga semakin besar juga kemungkinan kita rugi. Gitu ya, harus hati-hati. Kemudian tentu kita harapkan ya stabilitas nilai uangnya gitu ya. Kemudian tentu kita harapkan juga ini ya, public finance-nya dan juga manajemen public debt-nya ya, manajemen hutangnya juga baik gitu ya. Seperti itu gitu ya, transparan dan segala macamnya, sehingga menjadi satu garansi ya kepada yang memberikan pinjaman gitu ya. Kan orang nggak mau rugi dong pastinya ya, ketika organisasi memberikan pinjaman tentu dia berharap akan dibalikin gitu ya. Dia sama sekali tidak berharap tiba-tiba jadi bangkrut misalnya ya, seperti itu gitu. Makanya meminjam uang itu kan ini ya, ketat banget ya kalau kita minjamnya ke bank misalnya ya, karena kan cenderung besar ya, dan dia cenderung membutuhkan kolateral ya, ataupun jaminan gitu ya. Kalau mau minjem ya harus ada jaminannya, kontrak kek misalnya ya, atau sertifikat kek gitu ya, kepemilikan misalnya ya, atau ya apapun lah yang bisa di ini ya, yang bisa dijaminkan ya. Kalau pegadaian malah lebih ekstrim ya, yang dijaminkan ya barangnya itu langsung gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang benar-benar bisa cukup liquid ya untuk bisa langsung dijual gitu ya. Nah, bisa jadi kan salah menilai juga tuh pegadaian ya, sehingga akhirnya ternyata nggak sanggup bayar dan akhirnya terlelang barangnya ini ya, tergadai ya, dan dia harus melelang barangnya gitu ya supaya bisa kembali cashnya gitu ya.
Seperti itu. Nah, di situ muncul lagi bisnis ya, ketika ada orang yang bermain di lelang gitu ya, membeli barang-barang hasil lelangan ya, bisa untung bisa rugi gitu ya. Kalau barangnya masih bagus ya, ternyata nilai jualnya masih cukup tinggi, dia bisa jual lagi kan gitu ya dengan harga lebih tinggi. Tapi kan untung-untungan juga gitu ya, harus harus orang semua harus punya ilmunya lah intinya ya kalau melakukan bisnis. Gitu, nggak bisa orang sembarangan ya terjun ya tanpa tahu ya seluk-beluknya seperti apa gitu. Karena banyak juga kan orang yang punya uang tapi dia bingung mau dikemanain uangnya gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian juga tentu kembali kepada sentral bank ya. Nah, sentral bank harus kuat ya, dia ngatur stabilitas ekonominya, ngatur transaksinya sama macamnya. Kemudian securities market juga tentu harus well functioning ya, dibantu oleh information system, kemudian dibantu oleh banking system yang juga bisa dipertanggungjawabkan ya, sound banking system seperti itu gitu. Karena kan kebayang ya kalau misalnya market-market tersebut ya dia gentayangan ya, dia pakai sistem-sistem yang di-share kepada nasabahnya masing-masing gitu ya, tapi ternyata dia ini ya, ternyata ya bisa jadi kan tipu ya, tipu menipu bisa jadi gitu ya. Seperti itu gitu. Makanya harus hati-hati banget. Nah, itulah kurang lebih ya. Ya, itu materi kita di pertemuan kita ketiga kali ini gitu ya. Nah, ini masih banyak sebetulnya ya yang perlu kita perjelas ya. Tapi tentu alangkah baiknya ya kita coba ini ya, kita coba Anda coba bawa ya, Anda coba bawa cek. Nanti saya akan share tugasnya ya, saya akan share tugasnya seperti biasa ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya di ini ya. Cuman masalahnya ini kita karena memang kemarin kehilangan waktu ya, harus geser ke hari Rabu ya. Nah, mungkin kita atur lah ya nanti ya, kira-kira penugasannya seperti apa supaya Anda cukup punya waktu ya untuk mengerjakannya. Nanti saya coba pikirin dulu ya, kira-kira apakah make sense nggak kalau kita due-date-kan ya sebelum pertemuan berikutnya supaya kita normal kembali gitu ya, atau gimana bagusnya ya. Nanti saya coba ini kan dulu, saya atur dulu ya. Seperti itu. Kemudian sebelumnya saya sudah merencanakan akan ada kuis ya, tapi sayangnya belum pas waktunya ya. Jadi kita atur lagi ya untuk kuis. Karena terus terang kan ini juga baru beberapa pertemuan gitu ya, dan belum banyak yang bisa kita ujikan gitu ya. Baru sekarang nih yang rada serius nih ya, dengan belajar tentang financial system ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya materi yang lebih ini ya, lebih fundamental seperti financial system ini akan lebih seru lagi kuisnya ya, seperti itu gitu dibanding introduction waktu di awal ya. Toh kalian sudah punya individual task yang sudah kalian submit ya. Di sesi kedua kalian sudah punya risam yang juga sudah dinilai ya, sehingga ya harapannya sih minimal di setiap sesi itu ada instrumen yang nanti akan jadi dasar ya untuk penilaian ya, sehingga kalian akan terus semangat ya untuk ngejar ya, bahwa saya punya sesuatu untuk bisa dikejar ya, punya sesuatu untuk bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya, seperti itu gitu, sampai nanti akan ada tugas besar ya. Biasanya sih setelah UTS ya, nanti seperti itu, masa-masa sebelum UTS biasanya lebih banyak ke tugas individu ya, seperti itu. Nanti kita lihat lagi lah, kita pastikan ya, seperti itu gitu, karena ini juga masih sedang dikonfigurasi juga dengan teman-teman pengampu yang lain ya. Oke, kurang lebih itu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan gitu ya. Nanti saya akan share PDF-nya, saya akan share juga videonya gitu ya. Silakan nanti bisa dicek lagi. Kemudian tugas juga pasti ada ya nanti supaya kalian juga mencoba dulu gitu ya. Kemudian kalau mau diskusi, saran saya di forum diskusi diutamakan ya. Jadi silakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak bisa jawab ya dengan mengikuti kuliah ini gitu ya. Kemudian dengan mengerjakan tugas ternyata juga kesulitan, nah kalian bisa coba nanti ya kita diskusikan sama-sama di sana. Gitu ya. Tapi jangan pertanyaan tugasnya ditanyakan di situ gitu ya. Nah, kita fokus ke ini ya yang sifatnya diskusi yang tidak menjawab tugas lah gitu ya. Seperti itu supaya lebih fair ya. Ya, mengarah ke sana boleh ya, tapi tidak ini ya untuk menjawab langsung si tugasnya itu sendiri, seperti itu.
Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena ini sudah cukup malam ya, sudah jam berapa nih? Jam 8 ya? 8.15 ya? Betul ya? Oke, saya cek sebentar ya, tersisa berapa orang di sini? Masih cukup banyak sebetulnya ya, yang masih join ya, walaupun mungkin ini ya, sambil dual Zoom juga ya, seperti itu. Gitu. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan ya di pertemuan kita kali ini. Saya nanti akan cek ya presensinya seperti apa. Sebetulnya saya udah masukin sih ya di hari Sabtu kemarin ya. Di hari Sabtu kemarin sudah saya masukkan presensinya. Nanti saya akan cek ya kalau ternyata ada yang nggak hadir ya nanti saya akan sesuaikan ya presensi yang sudah dimasukin di Sabtu yang lalu ya. Seperti itu. Karena kalau mau geser jadwal ya itu agak susah ya. Seperti itu gitu. Harus minta waktu, kemudian nanti harus ada absen khusus dan segala macam. Nah, daripada gitu kita ini aja. Kita atur, kita masukkan ke sesi yang terlewat kemarin ya. Disusulkan lah kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Kita tutup dulu kalau gitu ya. Udah cukup malam. Semoga apa yang kita bahas di pertemuan kita kali ini ya cukup clear ya. Saya yakin masih banyak lah sebetulnya ya pertanyaan di benak masing-masing. Tentu silakan dicoba dulu ya untuk digali lebih lanjut ya. Bukunya jangan lupa dicari ya, diakses. Kemarin link-linknya kan juga sudah saya share ya. Bisa cari di Scrip, bisa cari di mana lah. Terserah, ini upaya kalian masing-masing ya. Gimana? Saya udah cek sih semua bukunya ada ya. Jadi harusnya sih semua sudah punya bukunya gitu ya, tanpa harus saya share langsung ya karena khawatirnya menyalahi copyright ya. Silakan diupayakan saja masing-masing ya. Seperti itu. Dan setiap apa yang saya sampaikan sebetulnya ada bab ya, ada bab khusus dari si buku yang dijadikan referensi. Ya, sehingga kalau kalian mau lebih jelas ya kalian bisa baca langsung di sana. Kalau masih belum clear juga ya, yuk ditanyakan ya di forum diskusi. Nah, baiknya sih di forum diskusi gitu ya. Kalau misalnya ternyata terpaksa karena butuh cepat ya, bisa aja di forum ya ataupun bisa japri juga ya, seperti itu. Tapi tentu diutamakan kita masukkan dulu ke LMS ya biar semua belajar ya. Seperti itu. Gitu kurang lebih. Oke. Kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi ya. Oke, nanti ditunggu tugasnya ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Pak. Sampai jumpa lagi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk.